Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari dengan NIM 0801231044. Dan saya Nurul Hidayah dengan NIM 0801231036. Nah, kami merupakan mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas IKM 2, semester 4. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu berupa jurnal penelitian, yang dimana judulnya itu pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kunjungan wanita usia subur ke pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di Mekarsari, Kabupaten Deli Serdang. Jadi, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini kami akan membahas tentang latar belakang dari penelitian kami. Jadi, adapun latar belakang dari penelitian ini, dijelaskan bahwa kesehatan reproduksi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, karena menyangkut kelangsungan kehidupan dan kualitas generasi wanita usia subur atau WUS, yaitu di mana perempuan yang rentang usia 15-49 tahun merupakan kelompok strategis yang sangat berperan dalam siklus kehidupan reproduksi. Namun, di Desa Mekarsari Deli Tua masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan juga pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah kondisi sosial ekonomi yang mencakup tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan keluarga, di mana faktor-faktor ini sangat menentukan dalam akses informasi maupun fasilitas kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan reproduksi. Kemudian di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor sosial ekonomi terhadap intensitas kunjungan wanita usia subur atau WUS ke fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, di mana harapannya itu dapat memberikan gambaran empiris untuk mendukung perumusan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk metode penelitiannya, di sini kami menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data yang dikumpulkan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Mekarsari, yaitu sebanyak 30 responden dipilih melalui teknik purposive sampling dan dengan kriteria usia 15-49 tahun yang pernah atau berpotensi mengakses layanan reproduksi. Kemudian, instrumen yang kami gunakan yaitu kuesioner terstruktur yang mencakup data sosioekonomi, pengetahuan, serta perilaku kunjungan ke fasilitas kesehatan. Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama kami mengambil dari karakteristik responden, yang dimana mayoritas responden itu berada dalam rentang usia 20-25 tahun sebanyak 57%, dan sebagian besar itu sudah menikah sebanyak 64%, dimana tingkat pendidikan itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan menengah, yaitu SMA atau SMK sebanyak 67%, sementara dari itu 30% sudah menempuh pendidikan tinggi, dan sebanyak 56% responden adalah ibu rumah tangga, yang dimana sebagian besar memiliki anak 0 sampai dengan 2 orang yang mencerminkan profil awal pernikahan atau fase awal reproduksi. Nah, selanjutnya di sini kondisi sosial ekonomis. Sebagian besar responden itu memiliki akses terhadap teknologi dan layanan keuangan. 90% memiliki telepon genggam dan 87% itu memiliki rekening bank serta jaminan kesehatan. Namun, hanya 70% yang memiliki penghasilan sendiri. Sementara sebagian besar ibu rumah tangga itu masih mengalami ketergantungan ekonomi terhadap pasangan atau keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kendala ekonomi tetap menjadi faktor signifikan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Nah, untuk pengetahuan kesehatan reproduksi, sebagian besar responden itu sudah memiliki pengetahuan dasar tentang layanan kesehatan reproduksi, di mana 83% itu mengaku mengetahui layanan tersebut dan pernah mengikuti penyuluhan. Kemudian 87% memahami manfaat kontrasepsi, namun hanya 70% yang merasa telah memahami hak-hak reproduksi secara menyeluruh. Hal ini tuh menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu reproduksi, termasuk hak atas kesehatan dan pelayanan yang setara. Baik, selanjutnya itu kunjungan ke fasilitas kesehatan, yang dimana sebanyak 70% responden pernah mengunjungi
fasilitas kesehatan reproduksi dalam 12 bulan terakhir. Namun, frekuensi kunjungan masih rendah, dengan sebagian besar hanya mengunjungi 1 kali dalam setahun. Alasan utama kunjungan adalah untuk mendapatkan kontrasepsi 50% serta konsultasi mengenai kehamilan atau menstruasi sebesar 50%. Sementara 40% datang untuk tes infeksi menular seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Nah, adapun hambatan yang dihadapi wanita usia subur. Beberapa hambatan utama yang dihadapi wanita usia subur itu dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi adalah jarak lokasi fasilitas yang cukup jauh, yang dimana sebesar 43,3% dan adanya rasa takut atau malu sebesar 43,3%. Selain itu, kurangnya informasi sebesar 23,3% dan larangan dari keluarga sebesar 10% juga menjadi faktor penghambat. Hambatan ini menggambarkan masih kuatnya pengaruh sosial dan budaya dalam mengatur akses perempuan terhadap layanan kesehatan. Nah, selanjutnya itu tentang pembahasan. Nah, secara keseluruhan, kondisi sosial ekonomi responden sudah cukup mendukung, terutama dalam hal akses terhadap teknologi dan layanan finansial. Namun, pemerataan penghasilan dan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan, terutama bagi ibu rumah tangga. Di sisi lain, pengetahuan tentang layanan reproduksi cukup baik, tetapi pemahaman tentang hak-hak reproduksi masih perlu ditingkatkan. Hambatan kunjungan fasilitas kesehatan lebih dominan berasal dari faktor psikologis dan geografis, seperti rasa malu dan jarak yang jauh, dibandingkan faktor ekonomi. Meskipun begitu, kebutuhan mendesak seperti konsultasi kehamilan dan kontrasepsi tetap mendorong wanita usia subur untuk mengakses layanan kesehatan tersebut. Adapun saran dan implikasi kebijakan, yaitu diperlukan penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan layanan kesehatan keliling untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, pelibatan tokoh masyarakat serta keluarga, khususnya suami dan mertua, penting dalam proses edukasi reproduksi guna mengurangi hambatan budaya. Penguatan sistem rujukan berbasis kader juga menjadi strategi penting untuk mempermudah akses serta mendekatkan layanan ke masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan berbasis komunitas untuk mengatasi stigma atau pikiran negatif sosial serta mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya hak-hak reproduksi perempuan. Nah, adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan yaitu faktor sosial ekonomi terbukti memiliki pengaruh terhadap frekuensi dan intensitas kunjungan wanita usia subur ke fasilitas reproduksi di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua. Meskipun akses terhadap teknologi dan layanan keuangan sudah baik, kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan. Pengetahuan mengenai layanan kesehatan reproduksi cukup baik, namun belum diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap hak-hak reproduksi. Hambatan utama berupa jarak, rasa malu, serta kurangnya informasi perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi lintas sektor, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, serta penguatan edukasi berbasis keluarga untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi secara merata dan berkelanjutan di Desa Mekarsari, Deli Tua. Baik, itu tadi pemaparan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.